Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden sesudah keputusan MK, dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK, keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies ya. Ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anies dinilai tak bermoral. Rasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, saudara sekalian. Saudara-saudara, beranikah kita punya cita-cita yang tinggi? Kita bangsa yang berani atau tidak? Berani? Menurut saudara-saudara, Panglima besar kita waktu perjuangan umurnya 29 tahun menjadi panglima besar, mimpin perang melawan penjajah, mampu. Anak muda pengalaman saya, kalau diberi tugas, kalau diberi tantangan, dia akan matang. Kalau tidak, tak, saya yang memilih. Tidak ada itu dinasti-dinastian. Kalau dinasti merah putih, apa salahnya? Kalau dinasti patriotik, apa salahnya? Kalau keluarga memberi anak-anaknya untuk republik, apa salahnya? Kita harus berterima kasih, kita harus bersyukur ada keluarga yang memberi anak-anaknya untuk republik ini. Saya juga dulu selalu dibilang termuda, komandan kompi termuda, komandan batalion termuda, jenderal termuda, dan selalu dikait-kaitkan, oh dia itu naik pangkat karena anaknya Pak Sumitro, karena mantunya Pak Harto. Kalau gue naik gunung gendong ransel, gimana Pak Mitro? Gimana Pak Harto? Iya kan? Enak aja, tapi kita hormat, kita bersyukur kepada orang tua kita ya. Mas Gibran, jangan ragu-ragu Mas Gibran. Kau harus bangga dengan orang tuamu. Saya aja bangga kok. Memang ini ilmu ya. Di negara ini politik itu ada ilmunya. Dan ilmu ini kadang-kadang sejarah. Bagaimanapun Solo ini pusat negara dari dulu, pusat kekuasaan. Jadi orang Solo itu pandai berpolitik. Ya, Banyumas itu gudangnya tentara, pandai jadi tentara. Jadi terpaksa saya belajar dari orang Solo, saudara kalian. Tapi sekarang udah lumayan lah, ya kan? Jadi udah tidak seperti dulu, tapi cita-citanya masih sama dengan yang dulu. Berbakti kepada Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden sesudah keputusan MK, dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November, karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Apa yang barusan dikatakan oleh Anies Baswedan itu merupakan salah satu tujuan dan tidak etis oleh banyak kalangan menyebutkan bahwa
Anies menyinggung pribadi Prabowo. Karena itu, mari kita akan lihat apa yang akan dijawab oleh Prabowo. Tentu saja, ini bukan persoalan biasa, tapi akan menjadi bahan. Subscribe, like, dan tulis komentarnya di kolom komentar. Saudara dan pemirsa dimanapun Anda berada, apa yang telah dipaparkan dan pertanyaan Anies Baswedan itu sama dengan menyerang pribadi Prabowo. Akankah Prabowo membiarkannya? Tentu akan kita melihat jawabannya. Dan bagaimana jawabannya Prabowo? Mari kita saksikan. Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi Mas Anies, ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif, ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya, menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan, ya, waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang. Kemudian sudah ada tindakan, dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan, ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies, ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Ungkapan Prabowo ini merupakan salah satu ungkapan yang sama dengan disebut skakmat. Karena itu, Anies Baswedan dinilai tidaklah tepat dan tidaklah elok karena menyerang pribadi Prabowo. Tentu pemirsa dimanapun Anda berada, terutama di seluruh bangsa Indonesia, akan menilai cacatnya Anies Baswedan. Aktivis dan mahasiswa Jawa Tengah konvoi dan berorasi mengajak masyarakat mendukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Aktivis dan mahasiswa menilai Prabowo Gibran merupakan sosok pemimpin yang mementingkan keutuhan bangsa dan negara. Keduanya adalah sosok yang bisa menjaga iklim demokrasi yang sehat di Indonesia. Mahasiswa dan aktivis ini siap memenangkan Prabowo Gibran dalam satu putaran pada saat Pilpres.
Relawan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Gibran menggelar konser Indonesia Maju yang diselenggarakan di lapangan Asri, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Dalam acara konser Indonesia Maju ini, mahasiswa dan aktivis ini siap menangkan Prabowo Gibran dalam satu putaran pada saat Pilpres 2024. Aksi mahasiswa se-Jawa Tengah dengan tujuan untuk mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk Pilpres di 2024 supaya satu putaran. Untuk mahasiswa dan aktivis se-Jawa Tengah, kita sudah berkomitmen untuk mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kalau dilihat sosok dari Pak Prabowo sama Mas Gibran, kita meyakini dan mengamini bahwasanya mereka berdua adalah orang yang komitmen. Selain itu, saudara, dan juga menjelaskan, bahkan ia menjamin dan menyebutkan bahwa debat yang baru saja terjadi itu dimenangkan oleh Prabowo. Karena itu Prabowo patutlah diacungi jempol dan dimenangkan olehnya. Mari kita tonton. Pak, saya yakin kami berani mengklaim bahwa penampilan Pak Prabowo pada debat malam hari ini mampu memenangkan perdebatan. Penampilannya tenang, penampilannya enjoy, gagasannya gampang disampaikan dengan enak, diterima dengan publik. Kalau soal ada serangan-serangan itu biasa, namanya juga debat. Tapi kami berani mengklaim bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo gampang diterima kepada publik, gagasannya luar biasa, jawabannya pun, bahasanya pun gampang dimengerti, dan kemudian taktis cara menjawabnya. Menyikapi apa yang telah dilakukan dan telah diperdebatkan dalam debat pertama itu, tentu saja semua masyarakat Indonesia mengetahui bahwa bagaimana jika seseorang menyerang pribadi. Tentu itu adalah hal privasi. Selain itu pula, Prabowo juga sudah menyebutkan bahwa hal itu sudah ditangani secara hukum dan sepantasnya Anies tak boleh buka lagi. Saya Gino Samsudin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolom komentar. Dan mengenai perasaan yang mendengar keputusan MK soal batas usia capres cawapres yang melanggar etik. Saat Prabowo menjawab pertanyaan Anies, cawapres Gibran yang awalnya duduk tenang di bangku penonton langsung berdiri dan untuk memberi semangat cawapres Prabowo itu kemudian dicolek pendukungnya untuk duduk tenang. Gestur nomor seorang Gibran meninggalkan saat debat saat ditemui oleh awak media di Solo Kamis pagi. Noto ita menggetarino naonda nukan turu di bumbu ngabinteo ano bisa to ura ditogon numia kiri main ta sumolo barang kaasi sa tondu
Konduno